50 ketuk palu, Faras syok. Waktu yang ditentukan pun akhirnya tiba. Faras sudah sampai di pengadilan untuk penentuan hasil persidangan. Meski tak suka dengan keputusan Faras, tapi tetap saja kedua orang tuanya hadir untuk mengantar anaknya itu. Pun dengan Sofika, dia didampingi kedua orang tuanya, Ali dan Arfa. Faras celingukan mencari sosok Sofika, hatinya berdebar keras membayangkan bertemu dengan wanita gemuk itu. Tapi, dia sama sekali tidak menemukannya. Dan malah melihat putri yang sedang berbincang dengan Ali dari kejauhan. Hatinya panas membara, tak suka melihat kedekatan mereka. Ingin menegur, tapi takut jadi masalah. Dia tak mau putri jadi bahan gunjingan. Akhirnya, dia menahan diri dengan menatap pujaan hatinya itu dengan muka masam. Setahunya, Putri dan Sofika sepupuan, jadi pasti dia mengenal Ali juga. Di tempatnya berdiri, Ali berbisik kepada Putri alias Sofika. "Vika, Faras memperhatikan kita," ucap Ali dengan kekahan khasnya. Sofika menoleh ke arah yang Ali tunjukkan lewat isyarat matanya tadi. Kemudian dia melempar senyuman kepada Faras sambil melambaikan tangannya. Faras tersenyum kecil, tampak jelas dia begitu bahagia. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Karena, waktu persidangan sudah tiba. Faras merasa bingung, karena yang duduk dalam kursi tergugat bukannya Sofika, melainkan Putri. Selama ini, memang Sofika tidak pernah hadir, dia hanya diwakili pengacaranya. Apa-apaan ini? Kenapa Putri yang duduk di tempat Sofika? Hingga sampailah sang hakim bertanya kepada Sofika, yang membuat Faras terkejut. Pasalnya Putri yang berbicara, dan suaranya jelas-jelas suara Sofika. "Ini tidak mungkin," gumamnya dengan wajah memucat. Untuk sesaat dia bingung, namun akhirnya dia sadar. Ternyata, Sofika adalah Putri. Yang lebih membuatnya syok, dia tak mungkin bisa membatalkan gugatan cerai. Karena, sudah menalak Sofika waktu itu, bukan cuma talak 1. Tapi, talak 3. Faras mengingat jelas saat itu. Di suatu hari, dia menghubungi Sofika. Saat itu tepat 3 hari yang lalu. "Vika, aku ingin bicara," ucapnya di telepon dengan tak enak hati sebenarnya. "Iya, apa kamu berubah pikiran?" Sofika tertawa pelan. "Tentu saja tidak," sahut Faras, kali ini nada bicaranya sudah lebih mantap. "Ada apa kamu meneleponku?" Faras bisa mendengar nada bicara Sofika yang tegang dan pelan. "Aku ingin menjatuhkan talak sama kamu," tutur Faras, tak kalah tegangnya. "Begitu ya, tak bisakah kamu jatuhkan talak saat kita di pengadilan saja?" Faras bisa mendengar kesedihan, dan suara Sofika yang bergetar. "Mungkin, dia menangis," pikir Faras. "Aku ingin sekarang," ucap Faras dengan teganya. "Baiklah, aku siap," jawab Sofika semakin bergetar nada suaranya. "Hari ini saya Faras suamimu menjatuhkan talak 3 kepadamu Sofika bin Halim. Dan mulai saat ini, kamu bukan lagi istriku," ucap Faras dengan tegas. Saat berbicara dia sudah membayangkan hidup bahagia dengan si cantik Putri. "Terima kasih," lirih Sofika. Faras bisa mendengar suara isakan Sofika kala itu. Kemudian panggilan terputus. "Pak Faras," suara hakim menyadarkannya. Dan Faras seperti orang bingung, dia hanya tertunduk lesu dengan penuh sesal dan kemarahan. Hakim pun ketuk palu, yang memberikan status baru untuk keduanya. Sofika menjadi janda, dan Faras menjadi duda. Setelah sidang selesai, Faras menghampiri Sofika dan menghardiknya dengan penuh amarah. "Kamu menjebakku Vika, kamu penipu, kamu." Sofika hanya diam tak menjawab. "Buk," Ali memukul perut Faras, "ini bukan salahnya. Kamulah yang tidak bisa menerima kenyataan. Kamu yang tidak tulus kepada Vika dan hanya memandang fisiknya saja. Hentikan, hentikan." Orang tua Faras, orang tua Sofika, mereka melerai Ali dan Faras yang malah jadi bertengkar.
Sudahlah, orang seperti dia tak perlu diladeni, ucap Arfa. Kedua orang tua Sofika, maupun Faras, mereka saling meminta maaf. Kemudian sama-sama pulang ke rumah masing-masing. Sofika pulang naik mobil bersama dengan kedua orang tuanya. Jangan sedih untuk lelaki itu lagi, ucap ibunya, kemudian menasehati Sofika dan memberinya semangat. Kehilangan lelaki cinta pertama, tentu saja sangat menyakitkan. Siapa juga yang sedih, aku bahagia sudah bebas sekarang. Sofika bicara dengan diiringi kekahan kecil. Namun sebenarnya, dalam hati dia berusaha menahan emosinya, apalagi mengingat Faras yang mengamuk tadi. Sementara itu setelah sampai di rumah orang tuanya, Faras mengamuk. Dia memang dibawa pulang oleh kedua orang tuanya. Karena takut, anaknya itu akan berbuat yang aneh-aneh. Apa papa bilang, kamu akan menyesal. Enggak ngangka kan dia jadi secantik itu. Ejek ayahnya, yang membuat Faras semakin sakit kepala. Dia menipu Kupah. Faras menggusar rambutnya kasar. Maksudnya dengan menipu. Orang tuanya saling lempar pandang, dengan penuh kebingungan. Dia itu putri yang pernah aku ceritakan, ucap Faras pelan. Apa? Kedua orang tuanya serempak kaget. Maksudmu, putri selingkuhanmu itu adalah Sofika? Tanya ibunya dengan nada terkejut. Faras mengangguk dengan muka memerah, rasanya sangat malu sekali mengakuinya. Karena dia sungguh tak mengenali istrinya sendiri selama ini. Dia merasa sangat bodoh. Hahaha, dasar bodoh kamu Faras. Bisa-bisanya tidak mengenali istri sendiri. Langsung saja, Faras mendapatkan ejekan dari ayahnya. Faras semakin frustasi, dia memilih masuk ke dalam kamarnya. Kemudian mengunci pintu kamar dan telungkup sambil menutupi kepalanya dengan bantal. Sungguh, dia merasa hancur. Dipermalukan, kehilangan istri, kehilangan putri, dan kehilangan harga diri karena tertipu dengan penyamaran Sofika. Dia akui kalau dirinya sungguh sangatlah bodoh sekali. Sial, sial, kenapa jadi begini? Mana sudah talak 3 lagi? Semakin jengkel kepada dirinya sendiri. Sementara itu malamnya di rumah Sofika. Ayo kita rayakan per-8 sahanmu dengan Faras, ucap Arfa. Dia sengaja datang ke rumah Sofika dengan niat menghibur hatinya. Dengan cara apa? Tanya Sofika dengan malas. Saat ini, mereka sedang duduk di balkon kamar Sofika. Pandangan mereka tertuju ke teras depan rumah Ali, ya rumah Arfa juga artinya. Tampak di teras itu, Ali sedang duduk berhadapan dengan seorang wanita berjilbab. Mereka sepertinya sedang mengobrol serius. Mata Sofika terus memerhatikan mereka dengan lekat. Mereka serasi ya, ujar Sofika. Arfa tersenyum. Iya, serasi sekali. Kak Ali memang cocok dengan Ririn. Mereka serasi, sahut Arfa dengan tatapan lekat ke arah Sofika. Kamu tak suka dengan perjodohan mereka? Tanya Arfa. Sofika menoleh kepada Arfa. Kenapa bertanya seperti itu? Aneh. Geleng-geleng kepala. Sudah pulang sana aku mau tidur, usir Sofika. Dengan jengkel, Arfa pun akhirnya pulang. Sementara itu, Sofika masih memerhatikan Ali dan Ririn. Semoga kalian bahagia, gumamnya. Secara kebetulan, Ali menoleh ke balkon kamar Sofika. Dan mereka saling tatap untuk sesaat, hingga dengan cepat Sofika masuk kamar dan mematikan lampu. Sebagai tanda, dia akan tidur. Ada apa? Tanya Ririn, calon istri Ali. Ali menggeleng. Tidurlah sudah malam, ujar Ali, sambil berdiri, yang diikuti Ririn. Saat itu, Arfa tiba di rumah. Dari rumah Vika, tanya Ali kepada Arfa, yang dijawab Arfa dengan anggukan kecil sambil lalu. Vika siapa? Ririn bertanya setelah Arfa masuk ke rumah. Sahabatku, itu rumahnya. Nanti aku kenalkan sama kamu, ucap Ali. Ririn diam menatap punggung Ali. Pria itu masuk ke rumah.
Ririn memang menginap dalam beberapa waktu ini, rencananya sampai hari pernikahan tiba. Karena dia dan Ali beda kota. Di kamarnya, Ali termenung memikirkan pernikahan yang tidak lama lagi.